Selamat Paskah. Selamat Paskah Kak Alicia. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah adik-adik. Sukacita sekali ya. Iya dong, kita udah tersenyum lebar banget nih Kak Tobi. Karena hari ini hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke, kita akan mengucap syukur dengan Ya. beribadah. Ya betul banget Kak Tobi. Oke, Tapi- kenapa? Dulu Kak Tobi, Oke. ada yang spesial loh Ah, di ibadah Paskah kali ini. aku tahu. Apa Biasanya kita kalau ibadah Paskah cari-cari telur. Iya. Tapi sayangnya karena pandemi kita nggak bisa. Ini nih, kita bisa tetap cari telur Kak Tobi. Masa gimana Iya caranya? dong. Caranya nanti adik-adik yang di rumah nih yang lagi ikut ibadah hari ini Iya. jangan sampai kelewat karena Hah? adik-adik juga akan mencari telur Paskah di ibadah kali ini. Oh, jadi di dalam layar ini bakal ada muncul. Oh, Jadi kan namanya mencari telur Paskah virtual. Oke, telur yang muncul seperti apa, Kak? Nah, telur yang muncul ada 4 jenisnya. Nih, kayak yang di atas nih. Oh, seperti ini. Iya, kayak gini Kak Tobi. Ada 4 jenis telur yang Iya, akan iya, muncul iya. di ibadah kali ini. Oke, berarti kita tinggal lihat aja kayak begini ya. Iya, betul banget. Oke Kak deh Tobi. kalau gitu. Nah, Ya. adik-adik udah lihat kan tadi contohnya Ya. telur Paskahnya kayak apa? Sip. Nah, jadi perhatikan dan ikuti ibadah Paskah ini dengan seksama. Oke, jadi kita lihat bakal muncul telur-telur tadi, kita hitung. Habis itu nanti pas perayaan Paskah di Zoom. Zoom meeting. Adik-adik tinggal bilang deh. Ya, jumlah yang adik-adik temukan ada berapa telur Yang- Paskahnya? Terus kalau misalnya kita bisa dapat hadiah nggak? Wah, tapi jangan khawatir. Adik-adik yang di rumah akan mendapatkan hadiahnya kalau jumlahnya benar. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu nanti, jangan Ya. lupa dihitung. Iya, kita mulai ya ibadah Paskahnya Ya. sekarang. Oke, Kak Tobi. Oke. Sekarang kita mulai dari 2 lagu bebas. 2 lagu bebas. Ya, lagu yang pertama ada apa sih Kak Tobi? Hello, hello, hola, hola, Ola, ola. Dan yang kedua ada Hidup, hidup, hidup selamanya. And dan musik. musik. Oke, lagu pertama Kak. Halo, halo. Hello, hello. Ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab satu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sekali lagi, Bang. Lagi. Sekali lagi. Asik deh. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Iya, lagu kedua. Lagu yang kedua ini super super semangat. Itu sudah hidup. Ya, hidup selamanya. Oke. Oke, adik-adik siap ya? Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus ku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, Oh haleluya, Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, Yesus ku hiduplah. yeah. Asik banget gaya kita Asik tadi. banget sih, Kak. Pasti adik-adik di rumah juga bagus tuh. Yes, betul. Nyanyinya. Karena kita Oke. harus memuji Tuhan pakai semangat. Pakai semangat, Kak. karena sekarang kita akan nyanyi lagi Kak Alicia. nyanyi lagi lagu Iya, pembuka, Kak. lagu pembukaan seperti biasa dari Kidung Ceria.
dihapuskan dosaku. dosaku. Musik. Oke. Kita nyanyi dihapuskan dosaku. Karena dosa kita sudah dihapus Kalesia. Dihapus. Sama siapa? Tuhan Yesus. Oke. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah, Oke, adik-adik, Kak Tobi, Ya, sekarang Kalesia. kita mau berdoa. oke kita mau berdoa. Berarti kalau berdoa itu Harus lipat tangannya, Lipat tangan. tutup matanya, Tutup mata. kita tunduk berdoa, oke Kak. sikap yang baik, Ya siap. nggak ada yang melek ya. Siap Kak. Ayo tutup dulu matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang begitu indah untuk kami semua adik-adik di rumah kami masing-masing. Hari ini kami masih boleh untuk duduk di rumah kami dan mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu di rumah kami masing-masing dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Kak Alsia. Yes. Kak Alsia. Apa kata Oke, selanjutnya kita masih tetap bernyanyi lagu yang kedua. Hidung ceria 241. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oh iya, kita tanya adik-adik tahu nggak? Tahu nggak lagunya apa? Kita kasih tahu aja deh. Kita kasih tahu judulnya Dalam Nama Yesus. Musik. Kak Alsia, Yes, kata Bibi. karena di dalam nama Yesus kita menang, kita menyanyi. Lagu Dalam Nama Yesus. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Dalam Yesus ada kemenangan. Aduh, Kak, Aduh. kita belum boleh mengeluh nih. Iya, Nggak boleh Nggak mengeluh. boleh, kita tetap harus semangat. Yes, kita harus Seperti semangat. adik-adik di rumah. Ya, betul banget. Karena, Kak, Kenapa? kita mau dengar firman Tuhan. Oh, ini dia nih, dengar cerita dari Alkitab. Oke. Betul banget nih. Kakak tahu nggak siapa yang mau sampaikan ceritanya hari ini? Ayo. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya Cirinya perempuan. perempuan adik-adik. Cantik. Cantik pastinya. Iya, cantik banget dia nih. Kita langsung panggil aja kali ya, Kak. Panggil. Panggil. Tapi gimana caranya? Kita minggir dulu kali Iya, ya, kayaknya Kak. itu pasnya kurang lebar nih. Iya, kurang lebar nih. Oke, kalau begitu kita panggil ya. Kita panggil 3, 2, 1. Tada! Kael! Oh, Kael ternyata. Aku loh yang cantik itu. Baiklah, karena Kael udah datang kita. Sudahlah kalau gitu. Kita pergi dulu lah. Ya udah dah. Aku ditinggalin. Ya sudahlah, aku sendiri saja. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah buat kita semua. Apa kabar adik-adik? Pasti baik-baik dan sehat-sehat.
Saya juga, Kak Eli juga baik-baik dan sehat-sehat. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan cerita. Nah, Kak Eli mau ajak kita nonton film. Mau nonton film? Pasti mau. Film Paskah. Film tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Nanti habis berdoa kita akan baca Alkitab. Ayo adik-adik semua pegang Alkitab. Buka Alkitabnya dari Matius 28. Oke, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Oke, ayo sudah? Sudah ya? Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan melalui film yang akan kami tonton. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melihat film dengan baik dan kami boleh mengerti dan kasih Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Silakan adik-adik yang bertugas. Pembacaan Alkitab Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihatku." Demikianlah firman Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?"
Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian,
berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hai, ketemu lagi dengan Kak Eli. Gimana tadi nonton filmnya? Seru ya? Nah, adik-adik, Kakak Eli tuh ya kalau nonton film tentang Tuhan Yesus, kayak cerita Natal, cerita Paskah, rasanya terharu banget, sedih, merinding. Seperti tadi yang kita tonton ya, kita lihat Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus dicambuk, berdarah-darah. Dia harus memikul salib yang berat, dipukul
dipukul, diledek. Rasanya sedih sekali adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus harus berjalan ke bukit Golgota. Dia mau diapain? Rupanya dia mau disalib adik-adik. Kakinya dipaku, tangannya dipaku, dia disalib dan dia mati. Rasanya sedih sekali. Dia lakukan itu untuk menanggung dosa-dosa kita. Dosa manusia, dosa Kak Eli, dosa Kak Tobi, dosa Kak Alicia, dosa Mama Papa, juga dosa adik-adik. Nah adik-adik, sesuai pembacaan Alkitab tadi dan film yang kita tonton, pagi-pagi benar setelah hari Sabat lewat, Maria Magdalena bersama dengan temannya pergi ke kubur Yesus. Buat apa adik-adik? Mereka mau mengurapi mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di kubur, tiba-tiba terjadi gempa. Gempa hebat. Mereka ketakutan adik-adik. Dan penjaga-penjaga kubur yang adalah tentara-tentara Romawi, mereka juga ketakutan. Lalu turunlah malaikat Tuhan dari langit dan menggulingkan batu yang ada di kubur itu. Menggeser batu itu yang menutup kubur Tuhan Yesus. Lalu malaikat Tuhan berkata seperti di ayat yang kelima, "Jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu kan? Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Mari, masuklah ke dalam." Jadi malaikat itu mengajak Maria dan temannya untuk masuk ke dalam kubur melihat apakah Tuhan Yesus ada. Lalu Maria dan temannya masuk ke dalam kubur. Benar adik-adik, Tuhan Yesus tidak ada dalam kubur. Kubur itu kosong. Wah, mereka semakin takut. Di mana Tuhan Yesus ini ya? Siapa yang ambil ya Tuhan Yesus ini ya? Lalu malaikat itu berkata lagi, "Pergilah kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan katakanlah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit." Wah, Maria Magdalena dan temannya yang tadinya mereka sangat ketakutan, akhirnya mereka menjadi gembira adik-adik. Mereka menjadi sukacita setelah mereka mendengar kabar yang disampaikan oleh malaikat tadi. Lalu mereka segera pergi mau menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan mau menyampaikan kabar sukacita itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ketika mereka berjalan mau menemui murid-murid, di tengah jalan mereka ketemu dengan seorang laki-laki yang bercahaya gitu. Mereka kaget, lalu mereka ketakutan. Lalu ternyata itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bilang di ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya adik-adik. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Dengan kemudian Maria Magdalena dan temannya mundur, lalu kaget. Terus benar, ini adalah Tuhan Yesus. Lalu mereka memeluk kaki Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah bahwa aku sudah bangkit. Dan katakan kepada mereka supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah mengartikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup. Allah yang sudah mengalahkan kuasa kematian. Allah yang sudah mengalahkan kuasa dosa. Paskah bukan hanya kegiatan mencari telur, bukan hanya kegiatan mewarnai gambar atau lomba-lomba lainnya, tapi Paskah adalah pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa-dosa Kak Eli, dosa-dosa Kak Tobi, dosa-dosa Kak Alicia, dosa-dosa Mama Papa, juga dosa adik-adik. Jadi melalui Paskah ini adik-adik, terlebih-lebih di saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Walaupun sekarang kita belajarnya di rumah, ibadah di rumah, nggak bisa pergi jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat rekreasi, atau kita takut ketularan COVID. Tapi Tuhan Yesus mau bilang kepada kita semua bahwa kita tidak boleh
takut. Tuhan Yesus mau di saat-saat sekarang ini kita saling peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus mau kita saling baik dengan sesama. Tuhan Yesus juga mau kita untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Nah, jadi adik-adik, arti Paskah yang sesungguhnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita untuk kita tidak hidup dengan ketakutan, tetapi hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Sudah? Yuk, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita, kami sudah boleh menonton film tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah melalui cerita ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan kami hidup dalam ketakutan, tapi Tuhan Yesus mau kami selalu bersukacita, kami mau peduli terhadap sesama, dan kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh ingat terus akan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, juga para menteri. Biarlah Tuhan berikan hikmat akal budi supaya mereka boleh memimpin negara dan bangsa kami dengan baik. Tuhan tolong juga bangsa dan negara kami ketika saat ini kami mengalami pandemi. Biarlah kami boleh taat mengikuti setiap peraturan-peraturan yang diberikan. Tuhan juga memberkati program vaksin yang sedang berjalan supaya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang berduka, kiranya Tuhan menolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, kamu berdoa untuk adik-adik layan kami, kamu berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka boleh setia di dalam pelayanan, setia untuk beribadah walaupun dalam keadaan tinggal di rumah atau kami lakukannya di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kamu berdoa juga untuk gereja kami, berkati Bapak Pendeta, berkati pendeta-pendeta yang ada, berkati para majelis, berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita kembali ke Kak Tobi dan Kak Alicia. Oke, Kak Alicia. Makasih ya Kak Eli. Terima kasih Kak Eli sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, selanjutnya kita mau ngapain Kak Alicia? Selanjutnya kita mau mengucap syukur nih Kak Tobi. Iya, dengan memberikan persembahan ya. Iya, betul banget. Kita harus memberikan persembahan dari apa yang kita punya. Karena dari Tuhan kembali lagi untuk Tuhan. Oke, adik-adik siapkan persembahannya. Jangan lupa nanti kalau sudah terkumpul dikirim ke gereja ya. Ya, bilang mama papa ya, untuk bantu adik-adik memberikan persembahan ke gereja. Oke, sambil memberikan persembahan, kita sambil bernyanyi juga. Ya. Sekarang tanpa berlama-lama kita mainkan musik. Kristus bangkit, soraklah
karena kita sudah memberi persembahan, waktunya kita berdoa. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah apa namahan kami. Di mata Tuhan Yesus, amin. Ayo teman-teman. Nah, adik-adik, Kak Tobi, kita sudah di penghujung ibadah hari ini nih. Oke. Ibadah hari Minggu sekaligus ibadah Paskah. Oke, nah, Kak Tobi, setelah ibadah Paskah ini, itu ada perayaan lagi loh. Oh iya, berarti kita belum selesai sampai di ibadah ini aja, adik-adik. Iya, benar. Habis ini ada acara lagi, kita akan merayakan Paskah. Acaranya apa, Kak? Acaranya ada lomba-lomba, Kak. Oh, lomba-lomba. Dan lombanya, Kak, kali ini lomba lebih apa? menarik karena lombanya lomba virtual. Virtual. Berarti kita ketemunya di mana, Kak? Via Zoom. Zoom. Iya. Kayak adik-adik di sekolahan di Zoom, oke ya? Di Zoom. Kita pakai Zoom meeting adik-adik. Linknya udah dapat kan? Jangan lupa Iya diklik dong. ya. Minta tolong papa mama. Iya, betul banget. Jam berapa, Kak? Jam 10. Jam 10 adik-adik ingat Jam ya. 10 ya. Kita kumpul lagi di Zoom. Kita kumpul lagi di Zoom untuk merayakan ibadah, Iya. merayakan Paskah. Tapi kita akhiri dulu ibadah kita ya. Oh iya, Kak. Iya. Nah, tapi Kak, ngomong-ngomong nih, mau mengakhiri ibadah. Adik-adik udah pada ngitung belum berapa jumlah telur yang ada di dalam ibadah ini? Iya, tadi kan di awal kita udah bilang ada berapa telur. Itu. Nah, adik-adik. Nah, nanti jawabannya adik-adik bisa kasih sampaikan di Zoom itu. Zoom itu betul. Oke, di Zoom. Yes. Nah, Oke, jumlahnya gitu. nanti dikasih tahu dari Zoom itu. Nanti siapa yang menang, dia yang mendapatkan hadiahnya. Kak Tobi aja yang dapat hadiah. Aku dong. Aku. Tapi kan kita nggak ikut lomba. Oh, Adik-adik iya. ya, adik-adik jangan lupa. Oke, kita tutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 426. Judulnya Kita harus membawa berita. Musik. Kita nyanyi sama-sama ya. Lagu terakhir. 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi lemah pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Oke adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat dari Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata kembali. Kali siap? Ya. Lipat tangan, tutup mata. Ya, Kayak adik-adik Kak Tobi. tuh. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Hari ini Kami boleh beribadah. beribadah. Kiranya firman Tuhan Kiranya firman Tuhan menjadikan kami menjadi anak yang baik, yang tidak takut lagi, dan selalu bersukacita. Kiranya berkat Tuhan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.
Saat teduh selesai. Yeay, selamat Paskah, selamat hari Selamat Minggu. Paskah, selamat hari Sampai Minggu. jumpa di Zoom meeting Zoom. jam 10. Jam 10. Dadah.